Selamat siang Mbak Rati. Selamat datang ya, dan terima kasih saya ucapkan karena hari ini Mbak Rati sudah bersedia hadir dalam sesi konseling kita. Saya sangat menghargai kehadiran dan kesediaan Mbak Rati untuk bercerita. Dan perlu Mbak Rati ingat bahwa ruang bercerita ini sangat aman dan saya tidak akan menghakimi Mbak Rati. Saya di sini untuk menemani proses Mbak Rati menemukan kekuatan dalam diri Mbak Rati. Oke, sebelumnya gimana Mbak Rati kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Oke. Boleh saya tahu apa yang membuat Mbak Rati memutuskan untuk hadir dalam sesi konseling hari ini? Ini ya Bu, keluhan diri saya ini, saya susah banget untuk percaya diri. Oke. Sulit banget untuk ngomong depan umum, kayak canggung, takut, nggak punya mental. Itu dah yang saya rasain itu. Oke, jadi kalau saya definisikan Mbak Rati ini kurang percaya diri ya? Iya betul. Rasa percaya dirinya rendah gitu ya? Iya. Oke. Bisa diceritakan lebih dalam nggak tentang apa yang Mbak Rati rasakan saat berhadapan dengan situasi ketika Mbak Rati merasa kurang percaya diri atau sulit untuk mengemukakan pendapat? Bisa diceritakan lebih dalam nggak apa yang Mbak Rati rasakan saat itu? Takut banget saya Bu, kalau saya ngeluarin pendapat saya itu takut banget kayak dihakimi, kayak nggak sesuai sama yang mereka mau itu. Oke, kalau boleh tahu sejak kapan Mbak Rati rasa nggak nyaman untuk tampil di depan umum? Sejak beranjak masuk kuliah, dunia perkuliahan. Oh, sejak merantau juga ya? Iya betul. Sejak merantau, oke. Yang biasanya terlintas dalam pikiran Mbak Rati saat harus menyampaikan pendapat itu apa? Kenapa harus bikin Mbak Rati merasa malu? Rasa takut untuk mengeluarkan pendapat itu yang sangat sulit. Kalau boleh tahu, ada nggak pengalaman masa kecilnya mungkin yang membuat Mbak Rati sampai sulit untuk mengungkapkan pendapat sekarang ini? Mungkin dulu jarang bersosialisasi dengan teman kah? Atau jarang tampil di depan umum kah? Atau gimana? Sebenarnya saya sih Bu punya trauma masa lalu. Tapi saya percaya kan sama Ibu ya, Iya. masalah saya ini. Dulu sempat saya waktu SMA itu sempat hampir nikah kan. Nah dua keluarga cowok sama keluarga saya ini udah sepakat untuk suruh saya menikah pas selesai tamat SMA. Nah di situ pernah saya terpuruk banget Bu, rasa takut, terus nggak mau ketemu orang, terus sampai saya, tapi pikiran nikah itu nggak ada terlintas di kepala saya. Masih saya mau kuliah, mau saya lanjutin karir saya, saya masih mau jalanin masa muda saya. Itu dah, terus orang tua saya, ya nggak apa-apa. Dan akhirnya memutuskan Saya untuk ya, kuliah. dia dukung keputusan saya itu mau kuliah, dan masalah nikah itu diabaikan dulu, dibilang. Pokoknya ada besar banget trauma saya Bu waktu tamat SMA itu ya. Makanya sekarang kalau diingat-ingat lagi takut banget gitu ya. Oke, saya paham ya dengan kondisinya Mbak Rati. Terkadang kita itu cara kita memandang diri sendiri itu sangat dipengaruhi oleh peristiwa masa lalu Iya, kita, betul. seperti yang Mbak Rati ceritakan Ya. tadi. Tapi di sini bagaimana jika kita mencoba melihat peristiwa itu dari sudut pandang yang lain, bahwa sebenarnya Mbak Rati itu seseorang yang sedang tumbuh dan belum mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Iya. Gitu. Selanjutnya saya ingin tanya, apa sih sisi positif yang bisa Mbak Rati temukan sejauh ini dari Mbak Rati? Sisi positif apa Dalam yang diri saya. Iya, karena saya rasa setiap orang itu pasti punya kelebihan, pasti punya sisi positif, dan ketika dia tidak terlalu fokus dengan
kekurangannya dia, maka dia tidak akan merasa kepercayaan dirinya itu rendah. Kira-kira sisi positif apa yang selama ini mungkin Mbak Rati pernah muhasabah diri? Apakah Mbak Rati menemukan sisi positif sejauh ini? Saya ngerasa sih Bu, kalau saya mikir mau mengakhiri hidup saya, mending saya pikir ya diri saya ini pantas untuk hidup selayaknya manusia. Itu aja yang di pikiran saya Bu, karena suatu saat mungkin saya akan menjadi orang yang lebih baik. Oke, kita coba mulai membangun narasi yang baru ya tentang diri Mbak Rati. Kalau Mbak Rati itu sebenarnya bukan pribadi yang gagal, tapi Mbak Rati itu seseorang yang sedang dalam perjalanan untuk menjadi lebih hebat, untuk menjadi lebih kuat, untuk menjadi wanita yang lebih mandiri. Kalau boleh tahu, kira-kira gimana Mbak Rati akan memandang dirinya 6 bulan ke depan lah? Kita ambil skala 6 bulan ke depan. Kira-kira apa yang terlintas di otak Mbak Rati di 6 bulan ke depan? Aku tuh akan menjadi apa ya? Insya Allah mungkin 6 bulan ke depan saya udah dunia perkuliahan saya menjalani sidang skripsi Iya. atau ya menulisin kuliah saya, insya Allah. Selain itu, tantangan yang sedang Mbak Rati hadapi itu sekarang apa selain rasa percaya diri yang rendah? Dan kira-kira ketika Mbak Rati merasa kepercayaan dirinya rendah itu, apa yang Mbak Rati lakukan? Nggak ada cara lain sih Bu, cuma saya menghindar aja. Menghindar. Oh. Menghindar dari rasa Menghindar dari rasa kepercayaan diri Iya. itu. menghindar. Tapi ketika tampil, misalnya mau mengungkapkan pendapat, kemudian ada rasa tertahan nggak? Ada, Ingin mengungkapkan ya, pendapat, ada betul. rasa tertahan. Ya. Terus yang Mbak Rati lakukan ketika rasa ingin mengungkapkan pendapat itu tertahan, apakah Mbak Rati memilih untuk lebih baik nggak ngomong, atau Mbak Rati memilih aku harus ngomong nih, pendapatku pasti didukung nih? Apa yang Mbak Rati pikirin? Nggak ada mikir kayak gitu Bu, palingan saya mikir diam lebih baik gitu daripada mengeluarkan pendapat saya. Jadi kalau dari saya, mungkin Mbak Rati bisa lebih sering mengafirmasi kata-kata positif dalam dirinya. Karena sebenarnya Mbak Rati tuh sebenarnya dalam proses menuju hebat. Apapun yang pendapat-pendapatnya itu mau diremehkan atau tidak, lebih baik diungkapkan. Itu sih saran saya. Mbak Rati ada ini nggak yang mau diungkapin lagi nggak tentang rasa percaya dirinya yang rendah? Apa aja mungkin dampak yang mempengaruhi rasa kepercayaan diri itu Mbak Rati? Sampai apakah pernah sampai mungkin ingin bunuh diri kah? Atau pernah sampai nggak makan berhari-hari kah? Atau gimana? Dulu sempat saya pengen bunuh diri ya Bu, tapi untung saya disemangatin sama kakak saya. Dia bilang masih banyak solusi lain untuk masalah ini. Dia bilang nggak ada kata terlambat untuk berubah, katanya gitu. Itu sih Bu. Jadi Mbak Rati juga dapat dukungan ya? Iya, dari kakak. Keluarga dari Iya. kakak ya? Orang Oke. tua juga Orang sangat tua juga mendukung. mendukung. Ya. Oke. Boleh nggak saya minta Mbak Rati untuk memberikan afirmasi positif ke dirinya, mengatakan ke dirinya bahwa aku mungkin belum sehebat mereka, tapi aku akan berjalan dengan kecepatan yang tepat untukku. Atau mungkin ada kata lain mungkin seperti ketakutanku bukan kelemahanku, tapi ketakutanku adalah sinyal bahwa aku sebenarnya sedang bertumbuh. Itu seperti itu adalah contoh kalimat afirmasi yang mungkin suatu saat Positif. ketika
mungkin suatu saat ketika Mbak Rati merasa rasa percaya dirinya kurang, Mbak Rati bisa mencoba untuk menerapkan afirmasi-afirmasi positif itu dalam dirinya Mbak Rati. Saran saya begitu. Kira-kira menurut Mbak Rati gimana? Ya, saya akan mencobanya, Bu. Oke. Mbak Rati akan mencobanya ya? Ya, Oke, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Atau kita mungkin membutuhkan pertemuan lanjutan, atau kok sesi konseling akan berakhir cuma sampai hari ini aja? saya berharap ada pendapat dari Ibu untuk membuat tingkat kepercayaan diri saya ini bisa hilang, Bu. Gimana pendapat Ibu untuk saya? Oke. Sebenarnya yang saya tahu dari ceritanya tadi bahwa mungkin di usia perkembangan saat ini adalah memang masalah-masalah perkembangannya adalah seperti itu ya. Jadi wajar ketika kita merasa kepercayaan diri kita rendah ketika kita mengungkapkan pendapat, karena sebenarnya orang-orang itu nggak paham apa yang mau kita sampaikan dan nggak paham apa yang sebenarnya kita harapkan dari yang kita sampaikan itu. Berarti kita cukup harus mempunyai keberanian ya, Bu. Betul sekali, Mbak Rati boleh mencoba. Kalau nggak berani untuk menungkapkan pendapat di depan umum, boleh mencoba pelan-pelan dari menerapkan, misalnya mau mirror terapi kah, mau ngomong di depan kaca kah, untuk mencoba melatih keberanian dirinya. Karena kita nggak boleh selamanya merasa rendah diri, dan itu juga nggak baik untuk perkembangan Mbak Rati. Oke, mungkin itu saja. Itu pendapat yang sangat berguna buat saya, Iya. Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Rati. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Enggak, Bu. Itu aja. Enggak. Oke. Apa yang Mbak Rati rasakan ketika Mbak Rati bercerita tadi? Apakah Mbak Rati merasa lega? Saya sedikit merasa lega, Bu, karena Oke. apa yang saya unek-unek saya udah keluar. Oke. Oke, baik. Kira-kira kita akan mengadakan pertemuan selanjutnya atau sesi konseling cukup sampai di sini aja? Sewaktu-waktu saya akan menemui Ibu kembali. Oke, baik, saya tunggu ya Mbak Rati. Semoga pertemuan kita hari ini membawa banyak manfaat buat Mbak Rati. Terima kasih untuk sudah terbuka hari ini kepada saya, dan apapun yang Mbak Rati rasakan adalah benar, dan proses Mbak Rati itu sangat penting. Kita sudah mulai menata ulang ya, cara pandang Mbak Rati terhadap dirinya, bahwa sebenarnya rasa rendah diri itu datang dari pengalaman masa lalu Mbak Rati, dan kemudian sekarang Mbak Rati bisa mencoba menggunakan teknik reframing untuk memberikan afirmasi positif ketika Mbak Rati merasa rendah diri. Oke, dan itu adalah langkah awal yang mungkin suatu saat akan menjadi sesuatu langkah besar yang bisa membuat Mbak Rati untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri. Oke, baik, terima kasih Mbak Rati. Semoga dengan